Shalom. Selamat beribadahkan di rumah Tuhan. Silakan langsung bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhan hadir di bait kudus ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
kami Bapa. Kami datang Tuhan dengan hati bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu dekat padamu Bapa. Bawa hati kami Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi tempat ini dengan urapan-Mu ya Bapa, dengan tengah-tengah kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biar sore ini Bapa kami dapatkan hadirat-Mu Bapa, yang menenangkan kami Bapa, menghibur kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, sungguh teramat baik Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang tidak hadir Tuhan. Lindungi mereka dengan tempat mereka berada ya Tuhan. Bawalah mereka kembali ya Tuhan, dan jauh daripada-Mu ya Tuhan, untuk dekat kepada-Mu ya Bapa. Kembali tempat ini Tuhan bersama-sama memfirmankan Mu Bapa. Ingatkan beberapa kami yang sedang sakit Tuhan, siapapun Tuhan, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan menaikkan pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kami ya. Amin. Silakan dulu. Ada silakan memuji Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan pujian yang kedua, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oh,
sedikit basa kasih. persembahan, sentimental persembahan kasih. Kita naikkan pujian yang kedua, kasih setia menyata bagi kita.
Kita naikkan pujian Yesus apa hidupku. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau telah berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku
ya Bapa. Yang terbaik di matamu Bapa. Tersedia bagiku. Dan percaya Tuhan hari ini Tuhan dari hati di Ku bersyukur atas
bersyukur ya Tuhan. Dia Aku tetap saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat menikmati firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore. Shalom. Nah, yang belum ukur baju nanti ke rumah Mak Om ya. Di sini habis ibadah, habis makan langsung ke rumah Mak Om karena Mak Om di sini lagi nggak selesai cuma bolak-balik ukur baju kalian doang. Nggak ada kerja-kerjain. di sini adalah gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta itu gereja karismatik, di mana orang-orang yang beribadah di sini identik dengan orang-orang yang bersukacita. Dan kalau sedang memuji Tuhan, tangan itu dipakai buat tepuk tangan. Dan kalau tepuk tangan, tolong ya, di atas ini. Yang begini, kalian latihan supaya jago. Raja judi sama ratu judi. Ya nggak? Ingat yang main judi, lihat yang main judi, pernah lihat orang main judi? Kocoknya begini. Enggak kan? Nah, jangan jadi raja dan ratu judi. Cuma generasi yang lalu, generasi sekarang tidak. Generasi sekarang adalah generasinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apalagi yang lulusan SDK, lulusan sekolah Kristen, tepuk tangan main ceki. Harusnya kalian orang Kristen dari bayi sekolahkan di SDK, kasih contoh sama anak SD negeri, tepuk tangannya di atas, semangat, bukan main ceki, bukan main kartu. Saya lihat nih anak-anak nih pada main mus, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, males banget dah. Tapi nanti kalau selesai ibu ada suaranya sampai ujung gang sana kedengeran. Tapi kalau semua memuji Tuhan kalau ada suaranya, kalau ada tepuk tangannya, ngapain ke gereja? Gak usah ke gereja. Selamat sore Kak Angel. Habis lembur. Tuh yang kerja aja habis lembur capek-capek berangkat ya. Gak usah besar-besar lagi Kak. Bukan kamu maksudnya. Bukan kamu. Ya. Kita. Kalian semua lah. Peringatan nih, kalau puji Tuhan sungguh-sungguh tepuk tangan. Kalau Mama Elis pegang HP tuh ada aja jemaat yang tanya, Angel terlambat ya Ma, mau izin dulu, mau ada lembur. Ma doain saya sakit ya Ma. Masa dibiarin aja? Ma, kapan ukur baju Ma? Hari ini habis ibadah. Ma, pakai pisah Ma, memang orang peragat-peragat kalau handphone udah ditaruh, ya. Jadi jangan sirik sama Mama Elis. Mama Elis pegang handphone bukan karena Mama Elis pengen update status, bukan. Pengen fotoin kalian satu, yang kedua jawaban itu harus segera, urgen ya. Yuk kita bersukacita, amin. Yuk kita bersukacita, amin. Besok tepuk tangannya di mana? Nah, kalau tepuk tangannya di bawah kayak gitu, kamu main apa? Kalau Kristen beneran dia mah nggak tahu. Main judi ya, kocok kartu di bawah kan? Gak ada yang kocok kartu di atas. Apa kartu nih? Angel mau macam uang. Kita mau katakan hari ini, yuk bersukacita. Yuk bersukacita. Apapun keadaan kita hari ini, mari firman Tuhan temanya hari ini sukacita. Loh, Mama Elis sakit dari hari Kamis mulai kembang, nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Ma, aku mau main, mau nengokin, jangan Nak. Nanti Mama ketemu kau yang sakit. Soalnya apa? Udah ketahuan nih, demam, panas, batuk, pilek, wis. Itu udah virus. Jadi harus mengisolasi mandiri, kayak COVID ya. Udah panas, menggigil itu. Udah istirahat, minum, makan nggak bisa makan sih memang. Tidur, minum obat tidur, makan seadanya apa yang bisa dimakan aja, pokoknya satelan. Kalau kalian nengokin mamanya sehat, kaliannya sakit
Kalian kan masih sekolah. Mama mah gak sekolah lagi, udah males sekolahnya juga, gurunya udah kesel punya murid kayak mama galakkan muridnya daripada gurunya ntarnya ya. Hari ini kita mau dengar sukacita di Galatia 5 ayat 22. Ayo baca Galatia 5 ayat 22. Di situ ada kata sukacita setelah kasih. Kasih jangan ngantuk ya. Gak sakit kan kasih ya? Udah lewat ya, kemarin udah sakit kita tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Jadi sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Yuk dilihat hatinya, ada Roh Kudus enggak? Yang cewek ngeri, ada burung kembar. Bukan burung kembar. Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di hidup kita, dan senantiasa Roh Kudus itu memberi sukacita. Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama. Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Baca sama-sama, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu ya, gitu ya. Itu Rasul Paulus yang nulis Filipi ini, surat kepada jemaat di Filipi, namanya Rasul Paulus. Namanya Rasul Paulus. Siapa? Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Filipi itu kota. Kayak Mama Elsie, Rasul Elizabeth menulis surat kepada jemaat di Gantang, misalnya gitu ya. Istilahnya begitu. Dulu firman Tuhan itu dituliskan melalui para rasul, para imam, disampaikan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekarang ke Filipi 4 ayat 4K. Bukan tes suara ya. Ketularan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya mau tanya, kalau bersukacita itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan, betul? Ya nggak? Kalau kita senang dapatkan sesuatu yang diinginkan, betul nggak? Sekarang mau tanya sama Kamade, saya bersukacita jika saya dapat pacar baru. Ayo, saya bersukacita jika siapa? Mama papa sehat. Aja. Saya bersukacita jika dapat tiket konser Blackpink I Love You. Konser itu oh cubita gitu. Blackpink ya. Sekarang kita Revi. Anda bersukacita jika dapat mati. ya. Enggak. Sekarang yang Pak cowok idaman, Arjuna mencari cinta. Arjuna bersukacita jika sukses. Kamu sukses kok. Buat apa kau sukses? SMP dulu selesai. Mana? Nikah sama Jenny gitu. Jenny gak suka berondong. Suka yang begitu mah. Sekarang mau kakak Maria. Kalau dia bersukacita jika aku sehat, keren. Kalau sakit, nggak bersukacita. Angel, bersukacita jika Target. dapat target, orang kerja beda ya. Yes, bersukacita jika beli motor baru. Pengennya. Nah, itulah bersukacita di dalam dunia. Sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita miliki,
Kata Feby, saya bersuka cita kalau papa mama beliin saya iPhone. iPhone berapa? 16. Hah? Oh. Tapi ketika kita punya motor baru, iPhone baru, rumah baru, apapun yang baru, secara teknologi sudah diteliti. Tidak lebih dari 90 atau 100 hari Anda bersuka cita. Setelah itu geletak nah. Motornya baru nih, bisa nggak tidur, kalau bisa dinaikin ke keranjang deh, ke spring bed belum, motornya baru, handphonenya baru, nggak tidur semalam, utak-utik itu, gimana ya caranya ini bikin itu. Pacarnya baru, diteleponinnya, udah makan belum? Ya, udah mandi belum? Lihat dong kamar mandi. Anak sekarang kan aneh-aneh ya kalau pacaran. Nah, awas jangan ikut-ikutan yang begitu ya, kalau punya video call ya. Jangan dong, lihat dong kamar mandi. Gitu nggak boleh ya. Kalau saya digituin, aneh kalau saya pup, Anda lihat ya pup saya. Foto di kloset track nih pup saya. Kan berarti ngeres ya, nggak beres itu ya cowoknya ya. Jangan mau nih, cewek-cewek awas. Ayah. Nggak boleh Rizka. Apa? Kamu teman-teman yang selalu mau siapa? Sayangku. Abang kok aku yang dari tadi. Kamu yang bilang ini serasa. Rizka dia ngajakin garis di video call Rizka. Kayaknya tuh. Ada yang orang buka dong sedikit. Kalau aku buka dompetnya, nih kosong, isi. Gitu, bagus kalau cewek gitu ya. Kalau suruh buka dompetnya, nih kosong, isi, tinggal 5 ribuan semua. Itu pun jatah buat kolektor. Bersuka cita di dalam dunia ini cuma 90 hari atau 100 hari itu polnya. Setelah itu biasa saja. Biasa saja. Beli sepatu baru, senangnya cuma 90 hari atau 100 hari. Setelahnya udah biasa aja. Ini sepatunya udah ada, ya udah digeletakin ya. Masa sepatunya mau dilus-lus terus? Ke sekolah dibawa, ditek-tek, ke warung ditek-tek, enggak. Digeletakin. Tetapi Rasul Paulus berkata ada sukacita yang tidak pernah ada sebabnya. Sebab untuk melihat, sebab untuk memiliki, sebab untuk merasakan. Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena apa? Waktu itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Saudara, aneh nggak? Kalau ada orang di dalam penjara, dikirim surat sama yang ada di luar penjara. Bersukacitalah ya. Ya iya jelas ya, gue bebas. Lagi mikir dong, itu kan yang kita sekarang ya. Mikir dong, masa orang yang di dalam penjara bisa menganjurkan orang yang di luar penjara untuk bersuka cita? Itulah anehnya dunia. Di dalam Tuhan, sukacita itu sejati dan ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Orang pada kadang-kadang orang pada cemburu. Teman-teman rumah Tuhan aja kalau gini, kalau lihat Elis katanya senang aja ya. Nah terus gue mau bagi-bagi kesusahan gitu, orang bagi-bagi kegendutan aja nggak ada yang mau. Ya nggak? Kalau ada bagi-bagi kegendutan maunya sekilo laku sih besok ya udah langsung 48 kilo bagi sekilo. Nah, kayaknya seneng aja ini harus seneng lah. Masa gue mau bagi-bagi kesusahan? Nah kalau gue bagi kesusahan gue mau bantu? Belum tentu. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Karena apa? Segala sesuatu yang di dalam dunia itu sukacitanya semu. Coba Cilori waktu sayang sama Om Uci, seneng banget gak? Seneng. Sudah menikah? Seneng. Tambah seneng. Mulai dah di rumah gak apa-apa lah, cowokku emang begitu. Kan udah mulai peraturan pertama
jemaat udah 100 punya bab. Jangan bikin ya, tentang menikah ya. Bab 1 sampai bab 100. Lagi senang sama Papa Yohan gimana? Wih, senang banget. Coba hari video call, rambutnya digerai. Halo sayang, apa katanya orang sana bilang orang Chinese? Lekong, sih? Apa kingkong? Enggak bisa bahasa Cina. Apa lekong? Lekong. Ada akun bayar, apa kingkong ya? Itu senangnya minta akun. Begitu sudah menikah, ruwet nggak? Ruwet. Mulai bab 1 sampai bab 100. Sukacitanya cuma sebentar. Kadang-kadang orang menikah itu sukacitanya cuma sebulan. Sebab itu setelah nikah tagihan, bayar kuetar, bayar baju pengantin, bayar foto, bayar hotel, itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sebab ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dalam aniaya, dalam keadaan yang tidak enak, dia punya sukacita khusus. Dan dia tawarkan sukacita itu kepada semua orang. Dia tuliskan surat-suratnya, aku Rasul Tuhan, sedang dalam penjara. Dan aku katakan kepada jemaat-jemaat yang terkasih, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab apapun yang terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan, sukacita kita itu tidak berkurang. Jadi adik-adik hari ini, penuhi dirimu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bukan karena melihat, bukan karena merasakan, dan bukan karena memiliki. Karena itu semua sukacita dunia. Mama Elis kesaksian, Mama Elis punya ada rumah di Kertanegara. Dulu waktu pengen punya rumah itu kayaknya ngebetnya setengah mati. Udah ditinggalin mah apa? Biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Paling Mama Elis bilang, ini rumah berkat. Emang rumah berkat sih? Mau rumah murah marah, tuh rumah kayak gorengan. Ya, dikasih kemudahan, dikasih apa ya? Luar biasa, pokoknya mah dibantu dengan mudah supaya dapat rumah yang layak huni. Dulu ngebetnya minta ampun, puji Tuhan. Udah angkat kredit bingung renovasinya gimana. Udah renovasi, ya udah lumayan lah begini layak pakai gini. Udah sampai di dalam, biasa aja. Nah, kan sukacita begitu. Emang kan mulai kelihatan, iya ya temboknya kok begini, iya ya pintunya kok begini, iya ya. Mulai sukacita itu berkurang walaupun dinamakan rumah berkat. Tapi tetap sih bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kalau keadaan dunia ini tidak apa ya, tidak lengkap sukacitanya, tidak sejati, tidak abadi. Misalnya Mama lagi bangun rumah di Tangerang, Mama harus pakai nama House of Joy, rumah sukacita. Karena rumah itu, tanah itu udah dibeli, dicicil selama 9 tahun, sampai mencicil matanya, gak lunas. Mama lagi bangun di rumah, bukan Mama di sini tukang bangunan yang bangun sih. Mama cuma menonton, nanti keramiknya ini ya, ratchetnya ini ya, biasa Mama. Gak ada duit tukang atur. Mama kasih nama, ini harus dinamai House of Joy. Karena apa? Untuk cicil tangannya aja sampai mencicil matanya. 9 tahun loh. Wih. Tapi nanti kalau Mama sudah pindah ke sana, rasanya apa? Biasa aja. Begitulah sukacita dalam dunia ini. Jadi sukacita itu yang sebenarnya itu di sini. Ketika kita duduk di hadirat Tuhan, ketika kita berkumpul bersama-sama saudara seiman melayani, amin. Sukacita itu kalau saudara udah pindah ke kota, rasanya tuh nggak enak. Mama Elis pendeta, tapi kalau udah ketemu di gereja orang lain, jadi kayak orang asing, kayak
alien sendirian, gak kenal sana sini, boro-boro sini khotbah, boro-boro khotbah, disalam juga, untung, wis balik kubur dah, bye, shalom, dah, bye, wis kayak rontok. Makanya selagi kalian masih di sini, ayo penuhkan sukacita kalian di dalam melayani Tuhan, di dalam saling berkumpul. Kau saudaraku, kau sahabatku, itu nyata. Amin. Kau saudaraku, kau sahabatku, itu nyata. Bukan hanya hafal lirik lagu. Kalau nggak hafal ada di slide, bukan. Tapi itu ada di dalam sini. Penuhkan sukacita, tularkan sukacita itu kepada semua orang yang Anda jumpai. Belajar. Kalau update status, aku sukacita, I'm happy, gitu loh. Jangan yang sedih-sedih, percuma gak ada yang bantuin, amen. Apalagi kayak pinjam 100 dong. Eda pinjam 100 dong, lagi musim kan, yang pinjam 100 gak dikasih, mendingan gak kenalan. Ada pepatah dunia berkata demikian, cantik atau ganteng. Nih, dengarkan anak muda. Cantik atau ganteng itu takdir. Jadi kau dilahirkan cantik dan ganteng itu takdir. Tetapi menjadi keren adalah pilihan. Ayo, gimana? Jadi kalau saudara tidak cantik, tidak ganteng, jadilah keren. Kalau saudara dan aku saya nggak kayak itu ya, nggak kayak siapa namanya si ganteng siapa ya, Jeffrey lah, nggak tahu. Yang penting saya lebih keren dari Jeffrey gitu loh. Tapi Jeffrey, kamu yang ganteng lebih keren lagi dong, oke? Gitu. Jadi cantik atau ganteng itu udah takdir. Ya masa sih Mama Elis mau mirip kayak Sophia Latjuba, ya gak mungkin lah. Ya Mama Elis bentuknya kayak Tante Tanigan, kayak Oma Ruth. Siapa itu Oma Ruth? Aca nggak tahu. Kasihan. Aca nggak tahu Oma Ruth kan? Enggak. Nggak ada foto. Orang meninggal sebelum aku nikah kok. Kamu ketemu di mana, Cak? Kamu ketemu di mana? Kamu ketemu di mana? Jadi Oma Ruth itu yang mirip Mama Elis. Masa Mama Elis kayak Sophia Latjuba? Aku wanita yang sudah cantik, tak mungkin lah. Dia bentuknya kayak gini, kayak Oma Ruth. Mau didandanin 1000%, pakai baju 100 juta ya tetap modelnya kayak Oma Ruth. Tapi untuk jadi lebih keren dari Sophia Latjuba harus, ya nggak? Iya, gitu loh. Ngerti, Mas Kakak? Mengapa kita harus bersuka cita? Karena Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Hakim itu bukan Habakuk, iya. Ya, baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohonnya itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berlari di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi harta itu, kepemilikan kita itu hanyalah sementara. Tapi sukacita di dalam Tuhan mengalahkan semuanya. Ada di sini yang mau kerja tapi nggak digaji. So, siapa? Yang mau kerja tapi nggak mau dibayar? Nggak dibayar, mau. Tapi Totsi mau jadi single nggak dibayar. Ayo. Jeffrey mau kerja nggak dibayar? Nggak mau. Tapi mau main drum nggak dibayar. Itu jawabannya.
Mau jadi kerja gak dibayar? Mau kan? Kenapa mau jadi bayar gak dibayar? Gabut. Karena engkau dan saya punya satu sukacita untuk melayani Tuhan. Tanya Om Denny S1. Khotbah di sini dibayar? Enggak. Kenapa Anda mau? Jangan nangis, Pi. Istrinya nggak ada. Kalian maminya nggak ada. Papi nangis, Pi. Tanya ini, Pi. Hanya punya dua om. Ya, mau melayani Tuhan gak dibayar kan? Mau. Malah datang ke gereja ngapain? Kolektor ya? Keluar berita kok mau? Siapa? Mau kerja gak dibayar? Kamu ya? Apalagi S1 ya? S2 pun. Tapi mau melayani di sini, nggak ada yang bayar, malah duduk keluar kolektor. Apalagi kalau kalian udah minta jajan, Bunda, jajan ya, bisa. Ya, jangan mau ikut. Tuh, Bunda mau belanja seminggu habis buat kalian tahu. Tapi suka cinta, itulah sukacita yang sesungguhnya. Nah, berapa siang kau Handoko? Siang. Oh, aku bayar. Siang tetap dalam doa. Siang. Ini soalnya Kesiangan maksudnya. Ya. Ada seorang namanya Kurt Cobain, itu dari band Nirvana. Ada di dunia artis itu ada umur 27 tahun, kalian itu pasti sudah mapan di bidang ke dunia artisan, penyanyi, pemain band, pemain film apa. Udah saatnya kau bunuh diri. Lucu kan? Orang mah lagi ada di puncak, 27 tahun, lagi bagus-bagusnya, dipergunakan sebaik-baiknya, hidup ini dipergunakan, punya istri, punya anak dibiayai, punya aset dibeli, diberesin semua untuk masa tua. Ini enggak. Bunuh diri aja, sebab kita udah ada di puncak karir. Setelah itu, dunia akan mengingat kita sepanjang masa. Tapi lewat bunuh diri. Itulah orang-orang yang tidak punya sukacita secara dalamnya. Ada Roh Kudus sebenarnya yang memberi kita sukacita. Tapi seringkali orang-orang iblis itu memasukkan sukacita yang ada dalam hidup kita. Kita bagi berdiri, kita nikmati sukacita dan kami. Katakan sebelah kiri dan kanan kalian, cantik dan ganteng takdir. Tapi untuk jadi keren, pilihan kita. Ayo. Bagi berdiri kita akan ujian. itu lagu. Ini benar ya, Tuhan kau sempurna ya atasnya. Lupa diri mau apa atas resnya dulu deh. Bukan itu. Enggak ada. Sujud dan bersyukur. Sujud dan berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, diri kita di atas pujian.
kasih Bapak, terima kasih Yesus, segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan, kemuliaan, segala berkat sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan, berkata Tuhan, Tuhan dari firman ini Tuhan. Bila Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami anak muda tempat ini, Bapak, kami menyerahkan semua anak muda tempat ini Tuhan, dari yang kelas SMP, SMA Tuhan sampai yang bekerja Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan Bapak. Berkati juga Tuhan pelayanan tempat ini, berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang ada sudah melayani Tuhan pada sore atau malam hari ini Bapak. Kami menyerahkan semua Tuhan pergumulan kami dalam tangan Engkau yang bisa kami andalkan, Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah bersyukur, yang sudah percaya katakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang belum